Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ayu. Pada video kali ini Ibu akan membahas mata pelajaran matematika kelas 5 tentang operasi hitung pecahan. Selamat ya buat Ananda yang sudah naik ke kelas ini. Semangat belajar. Oke, pada pembelajaran ini akan Ibu buat dalam beberapa video. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama penjumlahan pecahan biasa. Di kelas 4 kita sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ayo kita mengingat kembali. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Dan untuk contohnya ada di video berikut ya. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu akan memberikan contoh penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Oke, contoh 1/5 ditambah 2/5 sama dengan nih. Nah, ini penyebutnya sama-sama 5. Ini kita tidak perlu mengubahnya, langsung kita pindahkan 5. Nah, tinggal pembilangnya. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Jadi pecahan biasa ini dibaca 3/5. Dan ini tidak perlu disederhanakan karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh yang kedua, ini yang pertama. Oke, contoh berikutnya. 3/5 ditambah 4/5. Ini juga masih sama, penyebutnya sama-sama 5. Kita tidak perlu mengubah, tinggal kita pindahkan. Nah, pembilangnya 3 ditambah 4, 7. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti ini harus kita sederhanakan. Nah, menyederhanakan ini boleh pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari keduanya. Nah, atau ini artinya 7, kalau dibaca 7 bagi 5. Nah, 7 dibagi 5. 5 kali berapakah hasilnya? 7. Nih, hasilnya 7. Nah, untuk mengubah ini tetap penyebutnya tetap 5. Nah, ini 5 kali berapakah hasilnya? 7 atau yang mendekati. Kalau kali 1 5, ya kan? Kalau dikali 2 10. Berarti ini sudah melebihi. Berarti yang mendekati adalah 1. Berarti di sini. Ini untuk bilangan bulatnya. 5 dikali 1 sama dengan 5 kan? Nah, 5 kali 1 5. Berarti supaya 7 berapa lagi kekurangannya? Ada 2. Ini kita letakkan di sini. Jadi pecahan campuran itu seperti yang dari dipelajari di kelas 4, ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Inilah yang dinamakan pecahan campuran. Baik, berikutnya contoh penjumlahan untuk penyebutnya tidak sama. Contohnya 1/3 ditambah 1/2. Nah, ini penyebutnya kan tidak sama, maka kita harus mengubah penyebutnya ini dengan menentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Seperti dulu pernah belajar di kelas 4 bagaimana menentukan KPK dari penyebut ini. Contoh, KPK dari kita ambil dari sini ya, KPK berarti dari 2 dan 3. Berarti kita harus cari dulu, tentukan KPK. Untuk menentukan KPK ini banyak cara.
banyak cara, bisa dengan tabel seperti yang udah diajarkan di kelas 4, bisa juga nanti melihat dari kelipatannya. Ibu akan ajarkan dua-duanya. Pertama yang ini dulu. Kita ulang ini dari materi yang kelas 4, oke? Nah, 2 dan 3. Kita akan bagi dengan angka 2 supaya ini menjadi bisa dibagi. 2 bagi 2 1. Di sini hasilnya. Sekarang untuk si 3. 3 bagi 2 bisa tidak bisa, tapi dia pasti bersisa. Nah, untuk tabel karena dia ada sisa, maka dia hanya diturunkan saja nih. Nah, lanjut. Siapa lagi yang bisa kita bagi habis nih? 3 dengan angka 3. Nah, 1 kita ulang lagi. 1 dibagi 3. Nah, karena tidak bisa dia turun. Enggak ada hasilnya. Hasilnya itu nanti koma, jadi enggak bisa. 3 bagi 3 bisa kan? 1 nih. Jadi dia di bawah ini harus sudah 1. Nah, maka yang dikatakan KPK-nya ini kalau menggunakan tabel. KPK berarti 2 kali 3 kali 1 kali 1, hasilnya 6. Ini kalau menggunakan tabel atau sengkeden namanya. Nah, yang kedua, KPK ini kan artinya kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita coba ya dengan ini. Satu lagi 2 dan 3. Nih 2 dan 3. Nah, kelipatan 2 berapa aja? Dari 2 terus berapa lagi kelipatannya? 4, terus 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 3, 3, terus 6, 9, 12, dan seterusnya. Mana dibilang kelipatan persekutuan? Berarti yang sama. Mana yang sama di sini? Ada 6, ya kan? Yang sama, terus ada 12. Nah, setelah yang sama, mana yang paling kecil? 6. Berarti KPK-nya adalah 6. Nih, sama. Dengan cara seperti ini atau dengan ini sama saja. Nah, kita masukkan kemari. Ini panjang lagi nih ceritanya. Kita masukkan ini setelah dapat KPK-nya, berarti maka penyebutnya sudah berganti menjadi 6. Nih. Nah, bagaimana penyebutnya ini harus kita sesuaikan. Tidak boleh seperti yang jika penyebutnya sama, pembilangnya sama, penyebutnya sama. Ini pembilang sama pembilang kalau sama. Sekarang kalau berbeda, nah beda lagi. Nah, 3 kali berapakah yang hasilnya 6? 3 kali 2. Maka di atas juga seperti itu, kali 2. Nah, 1 kali 2, 2. Nah, yang ini 2 kali berapakah hasilnya 6? 3. Berarti pembilangnya juga dikali 3. Nah, 1 kali 3, 3. Udah, karena sudah sama penyebutnya, kita balik seperti yang awal tadi contohnya. Tinggal dijumlahkan 2 tambah 3, 5. Nah, penyebutnya karena sama, udah sama, tinggal dipindahkan. Maka hasilnya 5/6. Oke, cukup sekian video dari Ibu. Semoga bisa membantu. Setelah ini Ibu akan memberikan latihan di Google Form.